Saina, malam ini, malam kembali membentang. Setelah selesai menidurkan Talita, kini aku bersiap menemani Aa tidur. Mama, Aa boleh tanya sesuatu enggak? Tanya Aa saat aku baru hendak membuka sebuah buku cerita. Iya sayang, tanya aja. Apa suatu saat Mama dan Papa akan kembali bersama lagi? Mataku sejenak membulat mendengar pertanyaannya. Takdir manusia tidak ada satupun yang tahu, nak. Semua itu rahasia Allah, jadi Mama tidak bisa menjawabnya. Aa tampak merenggut. Aku paham keinginan terbesarnya, tapi kembali lagi bahwa jalanku dan papanya kini telah berbeda. Saat ini aku sudah bahagia dengan segala keadaan yang kupunya sendiri, dan membesarkan anak adalah tujuan terbesar yang ingin kuraih. Ke depan, apakah akan tetap seperti ini juga menjadi sebuah rahasia Allah yang akan kujalani, seperti layaknya air mengalir. Aa, jangan bersedih sayang. Meski berpisah, Mama dan Papa akan tetap ada untuk kamu. Apapun yang kamu inginkan, kami akan selalu berusaha memenuhinya, termasuk kasih sayang. Tidak ada sedikit pun yang berubah, meski kita tidak lagi bisa sama-sama. Aku mencoba menanggapi kesedihan Aa dengan bahasa seringan mungkin agar dia bisa memahaminya. Masih sedih, nak. Dia memaksakan diri tersenyum. Sejujurnya aku sedih melihatnya demikian. Dia terpaksa harus dewasa sebelum umurnya tiba. Terima kasih telah menjadi anak yang baik untuk Mama. I love you, boy. Ku cium kening lalu memeluk tubuhnya sejenak. Kemudian menarik selimut dan lanjut membacakan sebuah kisah tentang Nabi Isa yang ditakdirkan Allah lahir dari rahim ibunya tanpa seorang ayah. Aa pun tertidur pulas. Setelahnya, aku keluar dan masuk ke kamar. Lama terduduk di atas ranjang, seraya menatap buah hati yang jauh sekali dari kasih sayang seorang papa. Keegoisan kami sebagai orang tua telah menjauhkannya dari pelukan seorang papa. Kini, saat Mas Rian sakit dan koma karena penyumbatan pembuluh darah di otak, aku baru sadar bahwa tak sepenuhnya hati ini membencinya. Bahkan masih ada sisa cinta yang coba karena kekecewaanku padanya. Tapi untuk menerimanya kembali, memulai semua dari awal, aku pun masih merasa berat. Terngiang perkataan Mama mertua tentang Mas Rian. Ternyata keinginannya untuk rujuk sangat besar. Namun hati enggan untuk mencoba. Mungkin karena sisa luka masih belum sirna. Ku buka laci meja dan memandang satu-satunya foto yang kusimpan di sana. Foto ketiga, aku baru saja selesai bersalin. Ada Mas Rian, aku, Aa dan Talita. Tanpa terasa, air mata tumpah begitu saja di pipi. Aku sudah benar-benar bisa berdamai dengan kesalahanmu, Mas. Tapi hati ini masih enggan untuk kembali. Keesokan harinya, seperti biasa, aku menjalani rutinitas seperti biasa. Usai mengantar Aa, langkah tertuju ke rumah sakit. Pagi ini lebih cepat dari biasa. Sebenarnya aku ingin membesuk Mas Rian, tapi justru tiba-tiba rasa malas menyergap dan memilih sepulang Aa sekolah. Barulah singgah ke sana sekaligus mempertemukan Aa dengan papanya. Turun dari mobil, aku berjalan memasuki lobi rumah sakit yang masih senggang dari pengunjung. Melewati beberapa ruang yang melayani administrasi pasien.
Aku melihat dokter Hakim juga sudah sampai. Dia hanya berdiri ketika melihatku di kejauhan, lalu seulas senyum terbit di wajahnya. Langkah kami sama-sama terangkat untuk saling bertemu. Kuakui, dia adalah lelaki baik, tanggung jawab, dan taat ibadah. Aku tahu, dia menyimpan rasa untuk diri ini. Terlihat dari setiap perlakuan dan candaannya yang memang termasuk lelaki humoris. Seandainya saja tak ada Talita dan Aa, mungkin beberapa waktu selepas masa iddah, jika dia melamar, aku langsung mau. Tapi keadaannya berbeda. Seorang anak pasti akan lebih bahagia bila bersama ayah kandungnya. Sekalipun ayah sambungnya juga adalah lelaki baik dan bertanggung jawab. Jika memang sang ibu tak bisa kembali pada ayah kandungnya, maka lebih baik sendiri, bukan? Hai, sapanya, ketika kami sudah berdekatan. Aku hanya tersenyum. Punya waktu sebentar, saya ingin bicara denganmu. Ku anggukkan kepala, karena memang ini masih awal untuk memulai pekerjaan. Akhirnya kami memilih kantin sebagai tempat untuk bicara. Gimana hasil pengintaian kemarin? Maaf ya, saya nggak bisa ikut membantu karena jadwal yang sangat padat. Nggak apa-apa mas, informasi yang mas berikan bahkan lebih dari sekedar membantu. Jadi jangan katakan mas tidak membantuku. Dia hanya tersenyum. Apa yang kamu dapatkan? Ternyata benar, Friska ada hubungannya dengan Vena, selingkuhan Mas Rian yang sudah ditinggalkan mantan suamiku mas. Sebenarnya dua-duanya selingkuhan. Entahlah. Dia menatapku serius. Sebenarnya sangat malu dan enggan membicarakan hal ini. Hanya Mas Hakim yang bisa membuatku leluasa untuk bercerita. Apa tujuan mereka menghancurkan karir Dr. Rian? Dia kembali mengalihkan pembicaraan, berusaha membuatku nyaman bercerita. Iya mas, mungkin selingkuhan Dr. Rian frustasi, karena pada kenyataan Rian justru lebih memilih untuk mengejarmu kembali. Sepertinya iya. Kalau begitu, kamu harus membantu Dr. Rian. Iya mas, aku akan membantunya, karena dia adalah ayah dari anak-anakku. Aku gak mau Aa bersedih jika tahu papanya dalam masalah besar. Kami terdiam sejenak. Saya boleh nanya sesuatu enggak? Menyangkut hati. Pandangan kami kini saling bertemu. Apakah kamu masih mencintai mantan suamimu itu? Bersambung.